Dip, lo udah dengar belum? Apa? Batas usia pencari kerja sekarang dihapuskan. Setuju nggak kira-kira? Nah, gimana kalau kita langsung aja Bagus lah? apa enggak tuh? Ya, cuman ini yang kita tahu jawabannya. Kita Mari mainin kita aja bahas. lah ya. Oke, Langsung yuk. lempar-lemparan di Flip side. Flip side. Ikram, yang namanya pembatasan usia pekerja itu berpotensi jadi diskriminasi berbasis usia. Namanya pembatasan usia untuk berbagai lowongan pekerjaan itu udah masuk ke diskriminasi berbasis usia. Dan ini pastinya nggak baik. Kejadiannya seseorang itu bisa dirugiin secara nggak adil karena alasan-alasan yang bisa dia dinilai secara nggak objektif. Utamanya ya soal usianya. Negara-negara lain juga udah banyak yang larang praktik-praktik kayak gini, Kram. Larangannya dasarnya dari pemahaman kalau usia itu bukan indikator prediksi kinerja yang buruk. Jadi kalau lebih tua belum tentu dia lebih lambat, belum tentu dia lebih nggak sat-sat gitu kan. Dan lebih muda juga belum tentu lebih lincah gitu. Tapi bisa nggaknya seseorang bekerja di suatu posisi itu harusnya landasannya kompetensi, kualifikasi sama keterampilan dari tiap-tiap orang. Perlindungan terhadap tenaga kerja muda dan lansia. Ada alasannya usia pencari kerja itu dibatasi. Karena dia akan memberikan perlindungan kepada anak-anak agar tidak menjadi korban pekerja anak. Dan juga melindungi para lansia agar tidak tereksploitasi secara ekonomi. Nah, semuanya ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 yang menyebutkan bahwa anak di bawah usia 18 tahun dilarang bekerja penuh waktu. Selain itu, ada juga peraturan dari ILO mengenai Minimum Age Convention nomor 138 tahun 1973. Kalau kali ini lo mesti harus mikirin baik-baik. Di Indonesia itu banyak banget pekerja dengan status kontrak. Pekerja kontrak itu keamanan kerjanya rendah banget, Kram. Nih contohnya ya, mereka itu nggak punya jaminan kalau kontrak kerja mereka bakal terus diperpanjang. Bisa aja sekarang masih kerja, besok udah suruh pergi. Kontrak yang habis masa berlakunya itu juga pastinya bikin pekerja tersebut nggak punya penghasilan di waktu tertentu gitu kan. Iya, kalau habis ditendang dari sini dia langsung dapat tempat lain. Bayangin nih, Kram, kalau pekerja habis masa kontraknya di usia yang nggak lagi muda, pakai tanda kutip, jiwanya boleh muda, tapi kan angkanya tetap jalan terus. Nah, ini juga bikin susah banyak orang, nggak cuma 1-2 pastinya, buat nyari kerjaan baru. Kondisi pasar kerja Indonesia juga udah nggak baik-baik aja sih, Kram. Nih, UU Ciptaker alias Cipta Kerja itu udah bikin pegawai makin gampang dipekerjakan pakai kontrak tidak tetap. Parah. Nah, alasan kedua nih ya, menjamin produktivitas dan kesehatan tenaga kerja. Usia kerja yang dibatasi pada rentang usia produktif, yaitu sekitar 18 hingga 35 tahun, itu dapat menjaga efisiensi perusahaan dan mengurangi risiko penurunan kinerja akibat faktor usia. Laporan Bappenas tahun 2021 mengatakan bahwa rentang usia produktif itu antara 15 hingga 64 tahun. Tapi usia ideal kerja cenderung berada di rentang 20 hingga 55 tahun. Sementara itu, WHO tahun 2020 mengatakan risiko penyakit degeneratif itu meningkat signifikan setelah seseorang berusia 55 tahun, terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan kerja fisik. Kita laki-laki, tapi jelas kita harus mikirin perempuan, Kram. Nih, kalau sampai pembatasan usia kerja diberlakukan, riset udah nunjukin kalau batasan usia pekerja cenderung ngasih dampak lebih buruk ke pekerja perempuan daripada laki-laki. Di konteks Indonesia, salah satu alasannya ya karena di maternity leave, alias perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang baru menikah atau mungkin udah lama nikahnya tapi baru hamil gitu ya. Dan akhirnya mereka harus ngambil cuti hamil. Itu kalau hamil anak pertama, belum anak kedua, ketiga, dan seterusnya gitu kan. Dan ketika mereka hamil, ya pasti mereka harus cuti beberapa waktu. Dan nggak semua perusahaan itu ngasih itu gitu loh. Ketika mereka balik lagi ke tempat kerja, biasanya mereka udah lewat batas usia dalam tanda kutip yang disyaratkan lowongan pekerjaannya, Kram. Nih sebabnya tuh tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia masih jauh di bawah laki-laki. Cuman 53,41% kalau dibandingin laki-laki yang sampai hampir 2 kali lipatnya alias 83,87%. Kalau perempuan bisa balik lagi kerja, kalaupun bisa ya,
Mereka itu seringkali cuma bisa kerja di sektor informal alias jadi pekerja kerah biru yang cenderung nggak punya batasan usia. Nah, sekarang kita masuk ke alasan nomor 3, yaitu mengurangi beban sosial dan kesehatan nasional. Para pekerja lanjut usia yang tetap bekerja di bidang berat berisiko mengalami kecelakaan dan gangguan kesehatan yang pada akhirnya akan membebani sistem jaminan sosial negara. Laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022 mengatakan klaim kecelakaan kerja meningkat pada kelompok usia di atas 50 tahun. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa ada peningkatan penyakit kronis pada kelompok usia kerja yang tua. Satu yang perlu ingat, Indonesia nggak punya ketentuan tentang diskriminasi usia. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, itu emang nggak ada ketentuan yang secara eksplisit ngatur larangan batas usia. Tapi di pasal 5 UU Ketenagakerjaan ada setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Artinya, sepanjang seorang itu bisa ngelakuin pekerjaannya, negara harusnya ngasih jaminan kesempatan yang sama buat siapapun buat dapetin kerjaan. Nah, sama jangan lupa juga Kram, Indonesia itu udah dapat ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuan Internasional atau ILO nomor 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan lewat Undang-Undang nomor 21 tahun 99. Isi dari konvensi ini umumnya ngasih tahu tentang pemberian tanggung jawab bagi negara buat mastiin kalau nggak ada lagi diskriminasi proses rekrutmen sampai pelaksanaan atau pemutusan hubungan kerja. Ini artinya pemerintah nggak punya lagi alasan buat ngebiarin pembatasan usia untuk pekerja, apalagi ngasih promosi lewat lowongan kerja yang disebarin di institusi-institusi negara. Nah, alasan nomor 4, mendukung regenerasi dan kesempatan kerja untuk generasi muda. Pembatasan usia dapat mempercepat regenerasi tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di kalangan pemuda. Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2023 mengatakan tingkat pengangguran tertinggi itu ada di kelompok usia 15-24 tahun, sebesar 17,39%. Sementara itu, ILO mengatakan negara dengan kebijakan transisi pensiun yang jelas cenderung memiliki lebih banyak lapangan kerja bagi generasi muda. Yang terakhir, ngebuka lapangan kerja, Kram, buat korban PHK di usia-usia rentan. Usia berapa? Alias usia 30 sampai 40 tahun. Nih, ada pernyataan dari Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies alias CELIOS, Nailul Huda, yang ngomong kalau rencana penghapusan batas usia kerja dari pemerintah ini bisa jadi solusi di tengah meningkatnya PHK alias pemutusan hubungan kerja. PHK di rentang usia 30 sampai 40 tahun itu bikin lebih susah banyak orang buat nyari kerja. Nah, kalau pembatasan ini dihapus, pastinya yang tadi bisa lebih berkurang setidaknya angkanya. Dan kalau usia-usia segitu kan pasti banyak yang udah berbeda ya. Tanggung jawab juga udah beda, fisiknya juga udah beda, nggak kayak orang-orang umur 20-an. Seringkali batasan usia itu dijadiin perusahaan buat makan biaya tenaga kerja. Lagi-lagi alasannya pengalaman. Orang umur 30-40 tahun itu punya pengalaman yang udah lebih banyak daripada mereka-mereka yang baru berumur 20-an. Tapi di sisi lain, pekerja-pekerja usia muda juga jumlahnya banyak dan itulah yang sering dipakai alasan kita mentingin yang muda-muda dulu deh. Akibatnya korban PHK lagi-lagi, sektor informal lagi, pekerja kerah biru lagi, Kram. Nah, yang terakhir nih, Dip, pembatasan usia pencari kerja ini juga selaras dengan standar dan konvensi internasional. Implementasi pembatasan usia kerja menunjukkan komitmen Indonesia terhadap standar ketenagakerjaan global. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 138 mengenai usia minimum untuk bekerja dan nomor 182 mengenai bentuk terburuk pekerja anak. Jadi gimana Stancers? Soal pembatasan usia pekerja di Indonesia, kalian setuju ada atau tidak ada? Kasih tahu juga di episode-episode berikutnya kita baiknya bahas apa. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe The Stance ID. Oke, bye.